Uh, dan itu film itu betul luar biasa. Tapi semuanya kebenaran kan, karena lengkap dengan foto, lengkap dengan kesaksian. Tapi bagi saya kira ini film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di luar sana. Ketemu lagi di Ngos-Ngosan, ngopini santai bareng Mbak Yus. Para ngoser sekalian, episode ini direkam sebelum coblosan. Otomatis Mbak Yus nggak bisa menyampaikan exit poll dari coblosan pagi tadi. Namun menariknya, jelang hari H, dua kabar besar prediksi Mbak Yus bakal mempengaruhi peta suara pemilih yang tadinya ngedukung Prabowo Gibran jadi asal bukan nomor 02. Mengapa begitu? Karena penguasa sekarang ini bermain sangat kasar demi melanggengkan kekuasaan. Apapun hasilnya, saat taping ini dibuat, masih optimis jika Pak Ganjar sama Profesor Mahfud membalikkan banyak prediksi. Apa dua hal yang kemudian membalikkan banyak dukungan? Pertama, soal exit poll Pilpres di luar negeri, dan yang kedua, efek munculnya film dokumenter Dirty Vote. Bayangkan, dalam 24 jam atau sehari, penontonnya wes munjuli 3 juta. Sederhananya hampir 2 viewers bukan berasal dari satu rumah. Dan itu artinya, satu penonton akan menyampaikan substansi film itu, bahwa kecurangan sistematis dilakukan dengan terstruktur. Film ini banyak bercerita atau banyak mendokumentasikan diskusi 3 aktivis hukum. Mereka yakni Mbak Bivitri Susanti, Bang Ferry Amsari, serta ahli hukum Pukat UGM Bang Zainal Arifin. Ketiga orang ini membongkar berbagai kejanggalan proses yang terjadi dalam perjalanan Pilpres, nganti belibet aku, dengan permulaan pengajuan permohonan pengubahan batas usia capres-cawapres. Bagi yang belum nonton, monggo silahkan ditonton. Semoga kalian tadi gak pilih Prabowo Gibran, karena pasti bakal merasa bersalah pada bangsa ini. Mungkin postingan ini telat ngoser tonton ya, tapi Mbak Yus sangat yakin ngoser sejati itu milihnya Pak Ganjar sama Profesor Mahfud. Banyak sekali yang diungkap dengan jelas, kejanggalan demi kejanggalan seperti kelewat begitu saja. Sebab memang sudah disiapkan begitu, settingannya ngono gitu loh. Kejanggalannya tidak bakal banyak dipertajam disebabkan agenda Pilpres padat. Contoh, putusan MK kepada Ketua MK, serta putusan DKPP pada 7 komisioner yang menyebut mereka melanggar etik tanpa merubah putusan. Itu keanehan yang luar biasa. Lah orang yang buat keputusan saja disebut melanggar, apa yang mosok keputusannya nggak batal demi hukum? Wes. Kue lelucon yang sangat memprihatinkan, keparahan yang amat sangat berat. Mengapa itu tidak banyak disuarakan? Loh nek Mbak Yus wes ngupas tapi nek ngoyak supaya putusan DKPP maupun MK membatalkan vonis ya. Waktunya nggak keburu, agenda Pilpres terus berjalan. Rakyat sudah ditimbun banyak agenda-agenda Pilpres lainnya. Sehingga 2 putusan itu jadi kelewat begitu saja, seolah-olah menguap. Berbagai pernyataan yang inkonsisten dari Presiden juga disampaikan. Itu membuktikan apakah dengan banyaknya penonton film Dirty Vote yang tayang di masa tenang merubah pilihan mayoritas rakyat. Bila satu orang bercerita mengenai film itu pada 2 orang usia pemilih lain. Misalnya hari pagi tadi viewernya 4 juta, berarti sudah ada 12 juta orang merubah pilihannya. Anggap saja separuh pemilih non Prabowo Gibran, itu artinya ada 6 juta orang pemilih yang merubah pilihannya. Film ini prediksi Mbak Yus nggak lama bertahan di YouTube. Akan ada upaya men-take down, entah secara legal maupun ilegal.
Makanya para ngoser buruan kalian download sebab bakal jadi cerita sejarah kelam bangsa ini. Dan 3 tokoh hukum itu bukan nggak ngerti resiko. Bila Prabowo Gibran yang menang, dipastikan mereka bakal diperkarakan. Faktanya memang bakal begitu. Jangan dikira bila yang terpilih Prabowo, suara kita yang berbeda sama pemerintah akan dihormati dan dihargai. Kita bakal dibungkam. Nggak ngerti juga. Apakah Mbak Yus masih bisa bersuara? Akankah Mas Alif masih bisa mempertahankan channel C-Word ini? Jangankan yang kontra pemerintah, lawong yang nggak setuju program makan siang dan susu gratis kata Pak Prabowo tidak akan diajak masuk kabinet. Piye jal? Angel dong. Bayangkan cuma urusan makan saja. Orang tidak dilibatkan di pemerintahan. Juga yang perlu diingat, hasil exit poll yang Mbak Yus ceritakan di tayangan kemarin bikin banyak orang beralih dukungan. Faktanya memang begitu. Jadi, kabar Pilpres berlangsung 1 putaran itu kebingungan atau tingginya rasa takut kalah yang ada di diri Jokowi serta Prabowo Gibran. Mereka sudah habis-habisan dan wis mentok. Bingung harus dengan cari argumentasi, menarasikan apalagi biar menang. Dipikir orang kayak kita ini itu gampang dibodohi dengan berbagai kebohongan dan dusta. Mudah saja tergiur dengan prestasi Jokowi. Hello, kami ini orang-orang yang percaya hanya pada Pak Ganjar sama Profesor Mahfud yang bakal memenangkan pertarungan. Mereka bakal berkomentar. Mbak Yus hanya menjelek-jelekkan, menfitnah, menuduh. Walah. Pendukung mereka itu emang bisanya menstigma, mencap, memberi stempel. Tapi tidak bisa berargumentasi dengan Bu Nurul atau Bu Nalar yang jejek gitu. Ingat loh, ini bukan soal suka atau tidak suka. Tapi yang terancam pada model kepemimpinan yang otoriter. Mau bagaimanapun kita tahu sendiri, bagaimanapun rekam jejak Pak Ganjar, Profesor Mahfud saja yang jelas gitu loh. Yang bisa dipertanggungjawabkan. Makanya film Dirty Vote makin meyakinkan para pemilih mesti memilih capres selain 02. Mau bagaimanapun kita semua punya logika serta pikiran yang sehat. Yang nggak mau mendukung capres yang nggak benar, yang prosesnya benar-benar digambarkan sangat buruk di film dokumenter itu. Bagaimana kita bisa memilih calon pemimpin yang memanipulasi, memperkosa, dan memaksa diubahnya sebuah aturan agar sesuai kepentingan penguasa. Jika saja proses perjalanan seorang pemimpin dengan cara-cara kotor, tidakkah nanti akan berkuasa, dia mesti menutupi perilaku kotornya dengan kotoran lainnya. Ditumpuk, makin menumpuk. Tumpukan-tumpukan kotoran itu makin lama akan makin membludak, makin menumpuk, makin banyak, makin menimbulkan bau penyengat nggak enak. Menjadikan negara ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bersuaranya akademisi, kampus, agamawan, mesti kita sadari. Lawan kita itu kerakusan, lawan kita itu syahwat kekuasaan, lawan kita itu orang yang tidak mau sadar. Waktunya berhenti ini sekarang. Ini negara republik, ini bukan negara kerajaan. Makanya jika waktunya berakhir, ya harus berakhir. Semua ada waktunya. Yang boleh lanjut bukan orangnya, bukan kadernya, melainkan program-program yang baik, yang bermanfaat bagi rakyat. Tapi percayalah, program sebaik apapun, jika cara meraih kekuasaannya jalannya itu buruk, dia tidak akan mampu berkuasa dengan baik. Pak Jokowi, jika saatnya berhenti, ya berhenti saja toh Pak. Tidak perlu banyak resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Mengapa mesti anakmu yang gantiin gitu loh? Kalau memang anakmu tidak cocok untuk itu, ya ikhlaskan. Seperti
mengikhlaskan para ngoser, Mbak Yus untuk pamit dulu ya, undur diri. Sekian ngos-ngosan ngopini santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!